Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazarina dengan NIM 230320009 ingin memaparkan materi mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Yang pertama yaitu teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lain. Adapun prinsip-prinsip persuasi, yang pertama yaitu timbal balik. Adapun prinsip-prinsip persuasi, yang pertama timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi, ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Yang kedua, komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya, minta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani, lalu gunakan pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Yang berikutnya, bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Berikutnya, otoritas. Orang-orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Berikutnya, suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi. Tampilkan kredibilitas dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Berikutnya, kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis. Misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya, atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Adapun penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Berikutnya, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Yang berikutnya, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya, bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Berikutnya, menarik emosi dan langkah. Berikutnya, menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani, dengan argumen rasional yang didukung data. Yang terakhir yaitu konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Adapun pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama, audiens target. Pilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target Anda. Misalnya, media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka untuk pembuat kebijakan, radio lokal untuk petani di pedesaan. Yang kedua, sifat pesan. Pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial atau siaran pers. Yang berikutnya yaitu pengertian storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data dalam agribisnis merupakan suatu pendekatan komunikasi yang menggabungkan kekuatan narasi atau cerita dengan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan suatu informasi, gagasan, maupun hasil advokasi kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian angka, statistik, dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber data, tetapi juga berupaya menghadirkan sisi kemanusiaan dan dari berbagai persoalan yang terjadi dalam sektor agribisnis, sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah dipahami, menarik, dan mampu membangun empati audiens. Pada dasarnya, storytelling berbasis data merupakan perpaduan antara tiga komponen utama, yaitu data, cerita, dan komunikasi yang efektif.
data berfungsi sebagai dasar dalam membangun argumentasi yang kuat dan kredibel, sedangkan cerita berfungsi untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan melalui pengalaman individu maupun kelompok masyarakat yang terdampak oleh suatu permasalahan. Sementara itu, komunikasi yang efektif berperan dalam memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi sehingga menghasilkan suatu bentuk penyampaian informasi yang lebih persuasif dan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan apabila hanya menggunakan data maupun cerita secara terpisah. Dalam sektor agribisnis, penggunaan storytelling berbasis data menjadi semakin penting karena berbagai isu yang berkembang pada sektor ini memiliki karakteristik yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi semata, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, hingga kebijakan publik. Berbagai persoalan seperti perubahan iklim, rendahnya kesejahteraan petani, fluktuasi harga komoditas pertanian, keterbatasan akses pasar, rendahnya produktivitas pertanian, serta tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional memerlukan pendekatan komunikasi yang mampu menjelaskan berbagai persoalan tersebut secara lebih sederhana tanpa mengurangi substansi informasi yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, data yang menunjukkan bahwa harga cabai mengalami penurunan sebesar 45% dalam waktu 2 bulan mungkin hanya dipahami sebagai sebuah angka oleh sebagian besar masyarakat. Namun, ketika data tersebut disampaikan melalui cerita mengenai seorang petani cabai yang mengalami kerugian akibat harga jual yang terus menurun, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, maka informasi yang disampaikan menjadi lebih bermakna dan mampu menggambarkan dampak nyata yang terjadi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, data berfungsi untuk memperkuat fakta yang disampaikan, sedangkan cerita berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Storytelling berbasis data juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Kegiatan advokasi pada dasarnya bertujuan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi, rekomendasi kebijakan, maupun berbagai bentuk kampanye publik yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, informasi yang disampaikan perlu mampu menarik perhatian audiens sekaligus meyakinkan mereka bahwa permasalahan yang diangkat benar-benar memerlukan perhatian bersama. Oleh karena itu, penggunaan data yang valid dan didukung oleh narasi yang kuat menjadi salah satu strategi komunikasi yang sangat efektif dalam kegiatan advokasi. Dalam praktiknya, storytelling berbasis data tidak hanya digunakan untuk menyampaikan berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di sektor agribisnis, tetapi juga digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk keberhasilan program pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan. Sebagai contoh, suatu program pemberdayaan petani yang berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen hingga 30% akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat apabila disampaikan melalui pengalaman nyata para petani yang memperoleh manfaat dari program tersebut. Cerita mengenai perubahan kondisi ekonomi petani sebelum dan sesudah program dilaksanakan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat yang dihasilkan dibandingkan apabila hanya menyampaikan data peningkatan produktivitas semata. Selain itu, storytelling berbasis data juga mampu membantu menyederhanakan berbagai konsep yang kompleks dalam bidang agribisnis. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami berbagai istilah teknis yang sering digunakan dalam sektor pertanian dan kebijakan publik. Melalui pendekatan storytelling, berbagai konsep tersebut dapat dijelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan audiens. Sebagai ilustrasi, isu mengenai perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya pola tanam petani dapat dijelaskan melalui pengalaman seorang petani yang mengalami keterlambatan musim hujan selama beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi pertaniannya. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data mengenai perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, serta penurunan produktivitas tanaman yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian maupun data statistik yang kredibel. Dengan demikian, audiens tidak hanya memahami bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap kehidupan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Storytelling berbasis data
juga memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk cerita dibandingkan sekumpulan angka dan fakta yang disampaikan secara terpisah. Cerita mampu membangun hubungan emosional antara penyampai pesanan dengan audiens, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, kemampuan untuk membangun empati masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program komunikasi. Ketika masyarakat mampu memahami dampak nyata dari suatu permasalahan melalui cerita yang disampaikan, maka mereka akan lebih mudah terdorong untuk memberikan dukungan terhadap berbagai solusi yang ditawarkan. Dukungan tersebut dapat berupa perubahan perilaku masyarakat, partisipasi dalam berbagai program pembangunan pertanian, maupun dukungan terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis. Pada era digital seperti saat ini, penerapan storytelling berbasis data juga menjadi semakin relevan karena perubahan pola konsumsi informasi yang terjadi di tengah masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui media digital perlu mampu menarik perhatian audiens dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang hanya berupa data statistik seringkali kurang mampu menarik perhatian masyarakat apabila tidak didukung oleh narasi yang menarik dan mudah dipahami. Sebaliknya, cerita yang disampaikan tanpa didukung oleh data yang akurat juga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kesalahpahaman maupun misinformasi. Dengan demikian, kombinasi antara data dan cerita menjadi salah satu strategi komunikasi yang sangat efektif dalam menghadapi tantangan komunikasi publik pada era digital. Penerapan storytelling berbasis data dalam agribisnis dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti video dokumenter, laporan advokasi, infografis interaktif, artikel populer, kampanye media sosial, presentasi akademik, hingga berbagai kegiatan edukasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil. Pemanfaatan berbagai media tersebut memungkinkan penyampaian informasi dilakukan secara lebih luas dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam bidang pendidikan pertanian, storytelling berbasis data juga memiliki manfaat yang sangat besar dalam membantu proses pembelajaran. Mahasiswa maupun masyarakat akan lebih mudah memahami berbagai konsep dalam bidang agribisnis apabila materi yang disampaikan dilengkapi dengan contoh nyata yang terjadi di lapangan. Penggunaan cerita yang relevan dan didukung oleh data yang akurat akan membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna sehingga mampu meningkatkan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam sektor pertanian. Lebih jauh lagi, storytelling berbasis data juga berperan dalam memperkuat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Berbagai data statistik yang dihasilkan oleh lembaga penelitian maupun pemerintah akan memiliki manfaat yang lebih besar apabila mampu diterjemahkan ke dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan. Dengan demikian, berbagai rekomendasi yang disampaikan melalui kegiatan advokasi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Storytelling berbasis data pada akhirnya tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mendorong munculnya berbagai bentuk perubahan yang positif dalam sektor agribisnis. Perubahan tersebut dapat berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendukung produk pertanian lokal, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan pertanian, hingga lahirnya berbagai kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian nasional. Pentingnya storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Storytelling berbasis data memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena mampu menjembatani penyampaian informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam sektor agribisnis, berbagai permasalahan yang terjadi seringkali melibatkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, hingga kebijakan publik yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang hanya mengandalkan data statistik maupun uraian teoritis seringkali kurang mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebaliknya, penggunaan cerita yang tidak didukung oleh data yang akurat juga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan.
Dengan demikian, perpaduan antara data dan cerita menjadi salah satu pendekatan komunikasi yang sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan advokasi agribisnis. Pada dasarnya, kegiatan advokasi bertujuan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat melalui penyampaian informasi, rekomendasi kebijakan, maupun berbagai bentuk kampanye publik yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks agribisnis, advokasi tidak hanya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi petani dan pelaku usaha pertanian, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan perlu mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus meyakinkan mereka bahwa permasalahan yang diangkat benar-benar memerlukan perhatian dan solusi yang tepat. Salah satu alasan penting mengapa storytelling berbasis data perlu diterapkan dalam advokasi agribisnis adalah kemampuannya dalam menghumanisasi suatu permasalahan. Data statistik pada dasarnya hanya menunjukkan angka dan fakta mengenai suatu kondisi tertentu, tetapi belum tentu mampu menggambarkan bagaimana dampak dari kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui penggunaan cerita yang relevan dan didukung oleh data yang akurat, berbagai permasalahan yang awalnya terlihat abstrak dapat dipahami sebagai bagian dari realitas kehidupan yang dialami oleh masyarakat sehari-hari. Sebagai contoh, informasi mengenai penurunan harga gabah sebesar 35% mungkin hanya dipahami sebuah angka oleh sebagian besar masyarakat. Namun, ketika informasi tersebut disampaikan melalui cerita mengenai seorang petani yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya akibat menurunnya pendapatan dari hasil panen, maka audiens akan lebih mudah memahami dampak nyata yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa penurunan harga gabah memang terjadi secara luas di berbagai daerah sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih meyakinkan dan kredibel. Selain mampu menghadirkan sisi kemanusiaan dalam suatu permasalahan, storytelling berbasis data juga berperan penting dalam meningkatkan daya ingat audiens terhadap informasi yang disampaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat suatu cerita dibandingkan sekumpulan angka dan data yang disampaikan secara terpisah. Cerita mampu membantu audiens memahami hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan sehingga informasi yang diterima menjadi lebih bermakna dan mudah diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Storytelling berbasis data juga memiliki kemampuan yang sangat besar dalam membangun empati audiens terhadap suatu permasalahan. Tidak semua masyarakat memiliki pengalaman yang sama dengan para pelaku usaha di sektor agribisnis, sehingga berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani seringkali sulit dipahami oleh mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pertanian. Melalui pendekatan storytelling, masyarakat dapat diajak untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi dari sudut pandang para pelaku usaha agribisnis, sehingga mampu membangun rasa kepedulian yang lebih besar terhadap berbagai isu yang sedang diperjuangkan. Pentingnya storytelling berbasis data juga terlihat dari kemampuannya dalam menyederhanakan berbagai isu agribisnis yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berbagai konsep seperti rantai pasok pertanian, perubahan iklim, ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian, hingga kebijakan subsidi pertanian seringkali memerlukan penjelasan yang cukup panjang dan menggunakan berbagai istilah teknis yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Melalui penggunaan cerita yang relevan, berbagai konsep tersebut dapat dijelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan audiens. Adapun manfaat storytelling berbasis data dalam sektor agribisnis. Storytelling berbasis data memberikan berbagai manfaat yang sangat besar dalam sektor agribisnis, terutama dalam mendukung kegiatan komunikasi publik, advokasi kebijakan, pemasaran produk pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang akurat, tetapi juga membutuhkan cara penyampaian yang mudah dipahami dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penggunaan storytelling berbasis data menjadi salah satu pendekatan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menggabungkan kekuatan data yang objektif dan cerita yang mampu membangun pemahaman serta empati audiens. Dalam sektor agribisnis,
Berbagai informasi yang disampaikan seringkali memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena berkaitan dengan produksi pertanian, distribusi pangan, perubahan harga komoditas, kebijakan pemerintah, hingga berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang saling berkaitan satu sama lain. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami data statistik maupun istilah-istilah teknis yang digunakan dalam bidang pertanian. Melalui storytelling berbasis data, berbagai informasi tersebut dapat disampaikan secara lebih sederhana tanpa mengurangi tingkat akurasi dan validitas data yang digunakan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu agribisnis. Salah satu manfaat utama storytelling berbasis data adalah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang dalam sektor agribisnis. Informasi yang hanya disampaikan melalui angka statistik seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum karena tidak memiliki konteks yang jelas mengenai dampak dari suatu permasalahan. Sebaliknya, penggunaan cerita yang relevan akan membantu masyarakat memahami hubungan antara data yang disampaikan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, data mengenai penurunan produksi padi akibat perubahan iklim mungkin sulit dipahami apabila hanya disampaikan dalam bentuk persentase penurunan hasil panen. Namun, ketika data tersebut disampaikan melalui cerita mengenai petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan pola curah hujan sehingga mengalami penurunan pendapatan, maka masyarakat akan lebih mudah memahami dampak nyata dari perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai data pendukung sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan dipercaya oleh audiens. Yang kedua, membangun empati dan kepedulian masyarakat. Manfaat lainnya dari storytelling berbasis data adalah kemampuannya dalam membangun empati dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha agribisnis. Data statistik pada dasarnya hanya mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi belum tentu mampu menunjukkan bagaimana dampak suatu permasalahan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mengalaminya. Melalui storytelling, masyarakat diajak untuk memahami berbagai persoalan dari sudut pandang pihak yang terdampak. Cerita mengenai perjuangan petani dalam menghadapi kenaikan biaya produksi, perubahan iklim, maupun fluktuasi harga komoditas akan lebih mudah menyentuh sisi emosional audiens dibandingkan hanya menyampaikan angka-angka statistik semata. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan. Storytelling berbasis data juga memiliki manfaat yang sangat penting dalam mendukung kegiatan advokasi kebijakan pada sektor agribisnis. Berbagai rekomendasi kebijakan yang disusun oleh organisasi advokasi pada dasarnya memerlukan data yang akurat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, data yang disampaikan tanpa disertai dengan gambaran mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat seringkali kurang mampu menarik perhatian para pengambil kebijakan. Melalui storytelling berbasis data, berbagai rekomendasi kebijakan dapat disampaikan secara lebih komprehensif karena tidak hanya menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menjelaskan bagaimana dampak dari suatu permasalahan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dengan demikian, para pemangku kepentingan akan lebih mudah memahami urgensi dari berbagai persoalan yang sedang diperjuangkan. Sebagai contoh, usulan mengenai peningkatan subsidi pupuk tidak hanya dapat didukung melalui data mengenai kenaikan harga pupuk di pasaran, tetapi juga melalui cerita mengenai petani kecil yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi pertaniannya akibat tingginya biaya usaha tani. Kombinasi antara data dan cerita tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pentingnya suatu kebijakan untuk segera dilaksanakan. Yang keempat, membantu mengatasi misinformasi dan hoaks. Perkembangan media digital telah menyebabkan penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan sulit dikendalikan. Sayangnya, kemudahan dalam memperoleh informasi juga diikuti dengan meningkatnya penyebaran misinformasi dan hoaks yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Berbagai isu mengenai keamanan pangan, harga komoditas, maupun kebijakan pemerintah seringkali berkembang tanpa didukung oleh data yang akurat sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Storytelling berbasis data dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam melawan penyebaran informasi yang tidak benar. Informasi yang disampaikan melalui cerita yang menarik dan didukung oleh data yang valid akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan penyampaian klarifikasi yang hanya berupa angka-angka statistik.
Sebagai contoh, ketika muncul isu mengenai kandungan bahan berbahaya pada suatu produk hortikultura, maka organisasi advokasi dapat menyampaikan hasil pengujian laboratorium yang menunjukkan keamanan produk tersebut, disertai dengan cerita mengenai proses budidaya yang dilakukan oleh para petani sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Pendekatan seperti ini tidak hanya membantu masyarakat memahami fakta yang sebenarnya terjadi, tetapi juga mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap produk pertanian yang dipasarkan. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya tarik komunikasi publik. Dalam era digital saat ini, masyarakat menerima ribuan informasi setiap harinya melalui berbagai media komunikasi. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan perlu mampu menarik perhatian audiens dalam waktu yang relatif singkat, agar pesan yang ingin disampaikan tidak mudah terabaikan. Storytelling berbasis data memiliki kemampuan yang sangat baik dalam meningkatkan daya tarik suatu informasi karena menggabungkan unsur fakta dan narasi yang saling melengkapi satu sama lain. Cerita yang menarik akan membantu audiens untuk tetap memperhatikan informasi yang disampaikan, sedangkan data yang akurat akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap pesan yang diterima. Dalam sektor agribisnis, pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi publik seperti kampanye ketahanan pangan, edukasi mengenai konsumsi pangan lokal, promosi produk pertanian, hingga penyampaian informasi mengenai berbagai program pembangunan pertanian yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Yang berikutnya, unsur-unsur storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data dalam agribisnis merupakan suatu pendekatan komunikasi yang menggabungkan kekuatan data yang akurat dengan narasi yang menarik sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga mampu membangun empati dan mendorong lahirnya tindakan nyata dari masyarakat. Berbeda dengan penyampaian data secara konvensional yang hanya menampilkan angka dan fakta, storytelling berbasis data berupaya mengubah berbagai informasi menjadi sebuah cerita yang memiliki makna, relevansi, dan tujuan yang jelas. Dalam sektor agribisnis, pendekatan ini menjadi sangat penting karena berbagai isu yang berkembang seringkali melibatkan banyak pihak, seperti petani, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai konsumen. Permasalahan yang terjadi juga memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga memerlukan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan suatu persoalan secara lebih sederhana dan menarik tanpa mengurangi validitas data yang digunakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun storytelling berbasis data dalam agribisnis, yaitu yang pertama tokoh atau karakter. Tokoh atau karakter merupakan unsur pertama yang sangat penting dalam storytelling berbasis data. Tokoh berfungsi sebagai pihak yang menjadi pusat dari cerita yang disampaikan, sehingga audiens dapat lebih mudah memahami dan merasakan berbagai permasalahan yang sedang dibahas. Kehadiran tokoh akan membantu mengubah data yang bersifat abstrak menjadi lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat. Dalam sektor agribisnis, tokoh yang digunakan tidak selalu harus berupa individu tertentu, tetapi dapat pula berupa kelompok masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diangkat. Tokoh tersebut dapat berupa petani, nelayan, pelaku usaha mikro di bidang pangan, penyuluh pertanian, pedagang hasil pertanian, konsumen, maupun kelompok tani yang sedang menghadapi suatu permasalahan tertentu. Yang kedua, konflik atau permasalahan. Unsur kedua yang tidak kalah penting adalah konflik atau permasalahan yang menjadi inti dari cerita yang disampaikan. Konflik merupakan berbagai tantangan, hambatan, maupun persoalan yang sedang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Kehadiran konflik akan membantu audiens memahami alasan mengapa suatu isu perlu memperoleh perhatian dan solusi yang tepat. Dalam sektor agribisnis, konflik yang diangkat dapat berasal dari berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, seperti perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, fluktuasi harga komoditas pertanian, kelangkaan pupuk bersubsidi, penurunan produktivitas lahan, penyebaran hoaks mengenai keamanan pangan, maupun dampak dari suatu kebijakan publik terhadap kesejahteraan petani. Yang ketiga, aksi atau perjuangan. Setelah menjelaskan konflik yang terjadi, unsur berikutnya yang perlu disampaikan adalah aksi atau perjuangan yang dilakukan oleh tokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Aksi atau perjuangan merupakan bagian yang menunjukkan bahwa setiap persoalan pada dasarnya selalu memiliki berbagai upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.
Dalam sektor agribisnis, aksi yang dilakukan dapat berupa berbagai bentuk adaptasi maupun inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul. Sebagai contoh, petani yang menghadapi perubahan iklim dapat melakukan penyesuaian pola tanam maupun menerapkan teknologi pertanian yang lebih adaptif. Organisasi advokasi juga dapat melakukan berbagai kegiatan pendampingan masyarakat maupun menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya penyelesaian suatu permasalahan. Yang keempat, resolusi atau harapan. Unsur berikutnya yang sangat penting dalam storytelling berbasis data adalah resolusi atau harapan. Resolusi merupakan bagian yang menjelaskan berbagai solusi yang telah dilakukan maupun berbagai harapan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kehadiran resolusi akan membantu audiens memahami bahwa suatu permasalahan tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga memerlukan berbagai bentuk tindakan yang nyata untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Dalam sektor agribisnis, resolusi dapat berupa keberhasilan suatu program pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, maupun berbagai bentuk inovasi yang mampu membantu mengatasi berbagai tantangan yang sedang dihadapi. Dan yang kelima yaitu data yang terintegrasi. Data merupakan unsur yang membedakan storytelling berbasis data dan dengan storytelling pada umumnya. Dalam pendekatan ini, data tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap cerita, tetapi menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Data yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti hasil penelitian akademik, laporan pemerintah, data statistik nasional, maupun hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Penggunaan data yang valid sangat penting untuk berikutnya yaitu studi kasus. Transformasi digital petani semangka di Konawe, Sulawesi Tenggara melalui Facebook. Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor pertanian dan agribisnis. Jika pada masa lalu petani hanya mengandalkan penyuluh pertanian, pertemuan kelompok tani, maupun informasi yang diperoleh secara turun-temurun dari sesama petani. Saat ini, berbagai informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat melalui internet dan media sosial. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara petani memperoleh informasi, tetapi juga mengubah pola komunikasi, pemasaran, hingga proses pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha tani. Kemajuan teknologi informasi pada akhirnya membuka peluang yang lebih luas bagi petani untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya di tengah perkembangan sektor agribisnis yang semakin dinamis. Di Indonesia, transformasi digital dalam sektor pertanian mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai platform digital dimanfaatkan oleh petani untuk memperoleh informasi mengenai teknik budidaya tanaman, pengendalian hama dan penyakit, kondisi pasar, perkembangan harga komoditas, hingga peluang kerjasama pemasaran hasil pertanian. Kehadiran teknologi digital juga memberikan kesempatan bagi petani untuk tidak lagi menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi turut berperan sebagai penyebar informasi dan pengalaman yang dimilikinya kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satu media yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Facebook. Media sosial ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga mulai berkembang menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat pertanian. Melalui berbagai grup diskusi pertanian yang tersedia di Facebook, petani dapat bertukar pengalaman mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta memperoleh solusi dari petani lainnya yang memiliki pengalaman serupa. Bahkan, tidak sedikit petani yang berhasil meningkatkan hasil produksi maupun memperluas jangkauan pemasaran produknya melalui pemanfaatan media sosial tersebut. Transformasi digital yang terjadi dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi keinformasi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudahan dalam memperoleh informasi memungkinkan petani untuk lebih cepat beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi budidaya maupun kondisi pasar yang terus mengalami perubahan. Dengan demikian, petani tidak lagi mengalami keterbatasan informasi seperti yang banyak terjadi pada masa sebelumnya. Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang menunjukkan adanya pemanfaatan media sosial dalam kegiatan pertanian. Sebagian petani semangka di wilayah tersebut mulai memanfaatkan Facebook sebagai media untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan usaha tani yang dijalankan. Informasi yang diperoleh
tidak hanya berkaitan dengan teknik budidaya tanaman semangka, tetapi juga mengenai strategi pemasaran produk, penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih efektif, serta pengalaman keberhasilan petani lain dalam meningkatkan produktivitas hasil panen lainnya. Melalui Facebook, petani dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi mengenai waktu tanam yang tepat, teknik pemupukan yang sesuai, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga perkembangan harga pasar pada berbagai daerah. Informasi tersebut menjadi sangat penting karena mampu membantu petani dalam menentukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani yang dijalankan. Selain memperoleh informasi, petani juga dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan sesama petani dari berbagai daerah sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih luas dan partisipatif. Pemanfaatan media sosial dalam kegiatan pertanian juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, berbagai informasi pertanian umumnya hanya diperoleh melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara berkala dan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat. Namun, melalui pemanfaatan Facebook, informasi pertanian dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja selama memiliki akses terhadap internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital mampu memperluas jangkauan penyebaran informasi pertanian sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara lebih efektif. Selain media pembelajaran, Facebook juga menjadi sarana bagi petani untuk menyampaikan berbagai pengalaman yang dimilikinya selama menjalankan kegiatan usaha tani. Berbagai cerita mengenai keberhasilan dalam meningkatkan hasil produksi, pengalaman menghadapi serangan hama dan penyakit tanaman, hingga strategi pemasaran yang berhasil diterapkan mulai dibagikan kepada masyarakat melalui media sosial. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi petani lainnya karena disampaikan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam konteks storytelling berbasis data, pemanfaatan media sosial oleh petani semangka di Kabupaten Konawe merupakan salah satu contoh yang sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam. Storytelling berbasis data pada dasarnya merupakan suatu pendekatan komunikasi yang menggabungkan antara data yang akurat dengan cerita atau pengalaman nyata sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan mampu memberikan pengaruh yang lebih besar kepada audiens. Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena data yang disampaikan tidak hanya berbentuk angka-angka statistik yang sulit dipahami oleh masyarakat, tetapi juga dikemas dalam bentuk cerita yang mampu membangun empati dan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh, peningkatan kemampuan petani dalam memanfaatkan media sosial untuk memperoleh informasi pertanian pada dasarnya dapat dijelaskan melalui data mengenai tingkat partisipasi petani dalam penggunaan teknologi digital. Akan tetapi, data tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dipadukan dengan pengalaman nyata yang dialami oleh petani. Cerita mengenai bagaimana seorang petani yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh informasi pertanian, kemudian mampu meningkatkan hasil produksinya setelah memanfaatkan media sosial akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat dibandingkan hanya menyampaikan data statistik semata. Melalui storytelling berbasis data, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa petani telah memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pertaniannya, tetapi juga memahami berbagai proses perjuangan yang dilalui dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Cerita mengenai keterbatasan akses informasi yang sebelumnya dihadapi oleh petani, upaya yang dilakukan untuk mempelajari berbagai teknologi baru, hingga manfaat yang diperoleh setelah memanfaatkan media sosial akan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pentingnya transformasi digital dalam sektor agribisnis. Lebih jauh lagi, storytelling berbasis data juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi kebijakan pertanian. Informasi yang disampaikan melalui pendekatan ini mampu membantu para pengambil kebijakan dalam memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Data mengenai rendahnya literasi digital petani, misalnya, akan menjadi lebih bermakna apabila disertai dengan cerita mengenai berbagai hambatan yang dihadapi petani dalam memperoleh akses terhadap teknologi informasi. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kasus transformasi digital petani semangka di Kabupaten Konawe juga menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu menciptakan ruang pembelajaran yang lebih inklusif bagi masyarakat pertanian.
petani tidak lagi hanya menjadi objek dalam berbagai program pembangunan pertanian, tetapi juga menjadi subjek yang secara aktif berkontribusi dalam menyebarkan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat luas. Proses pertukaran informasi yang berlangsung secara dua arah tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor agribisnis. Selain memberikan manfaat bagi petani secara individual, transformasi digital juga berkontribusi dalam memperkuat hubungan sosial antar petani dari berbagai daerah. Melalui media sosial, berbagai pengalaman yang sebelumnya hanya diketahui oleh kelompok masyarakat tertentu, kini dapat menjadi sumber pembelajaran bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Pada akhirnya, transformasi digital yang terjadi pada petani semangka di Kabupaten Konawe memberikan gambaran bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penggabungan antara data yang akurat dengan pengalaman nyata yang dimiliki oleh petani melalui pendekatan storytelling berbasis data mampu menghasilkan komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai permasalahan pertanian, serta memperkuat berbagai upaya advokasi yang dilakukan dalam sektor agribisnis. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga membuka berbagai peluang baru dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan pertanian yang lebih inklusif pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan storytelling berbasis data melalui pemanfaatan teknologi digital perlu terus didorong agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan sektor agribisnis di Indonesia. Transformasi digital yang terjadi pada petani semangka di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses yang berkembang secara bertahap seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di kalangan masyarakat pertanian. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran menunjukkan bahwa petani mulai mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara petani memperoleh informasi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pola komunikasi, pengambilan keputusan dalam usaha tani, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian secara lebih luas. Berikut merupakan kronologi perkembangan transformasi digital yang terjadi pada petani semangka di Kabupaten Konawe. Yang pertama, petani semangka mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi pertanian. Pada tahap awal, sebagian besar petani masih memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha tani melalui penyuluh pertanian, kelompok tani, maupun pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun dari sesama petani di lingkungan sekitarnya. Informasi yang diperoleh umumnya berkaitan dengan teknik budidaya tanaman, penggunaan pupuk, maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman. Namun, keterbatasan akses terhadap sumber informasi menyebabkan petani seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai inovasi terbaru di bidang pertanian. Perkembangan teknologi informasi kemudian memberikan berbagai alternatif baru bagi petani dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kehadiran telepon pintar yang semakin mudah diakses oleh masyarakat mendorong sebagian petani untuk mulai memanfaatkan internet dan media sosial sebagai sumber pembelajaran dalam kegiatan usaha tani. Facebook menjadi salah satu media yang mulai banyak dimanfaatkan karena memiliki berbagai grup diskusi pertanian yang memungkinkan petani untuk saling bertukar pengalaman dan memperoleh informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Pemanfaatan media sosial tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pembelajaran di kalangan petani. Jika sebelumnya informasi hanya diperoleh secara terbatas melalui kegiatan penyuluhan, kini petani dapat memperoleh informasi kapan saja dan dari berbagai sumber yang lebih beragam. Kondisi ini menjadi langkah awal dalam proses transformasi digital yang terjadi pada masyarakat pertanian di Kabupaten Konawe. Yang kedua, berbagai pengalaman mengenai teknik budidaya, produktivitas, dan pemasaran mulai dibagikan melalui Facebook. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial, berbagai pengalaman yang dimiliki oleh petani mulai dibagikan kepada masyarakat melalui Facebook. Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan dalam meningkatkan hasil produksi tanaman semangka, tetapi juga berbagai tantangan yang dihadapi selama menjalankan kegiatan usaha tani. Petani mulai membagikan berbagai teknik budidaya yang dianggap mampu meningkatkan produktivitas tanaman, seperti pemilihan benih yang berkualitas, teknik pemupukan yang tepat,
pengaturan pola tanam, hingga strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman yang lebih efektif. Selain itu, informasi mengenai waktu panen yang optimal serta pengalaman dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca juga menjadi bagian penting dari proses pertukaran informasi yang berlangsung di media sosial. Tidak hanya pada aspek produksi, berbagai pengalaman mengenai pemasaran hasil pertanian juga mulai banyak dibagikan. Petani dapat mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh petani lain dalam menjual hasil panennya kepada pedagang maupun konsumen secara langsung. Informasi tersebut membantu petani untuk memperoleh berbagai alternatif dalam mengembangkan kegiatan usaha tani yang lebih menguntungkan. Proses pertukaran pengalaman ini menjadi salah satu bentuk storytelling berbasis data yang berkembang secara alami di kalangan masyarakat pertanian. Data mengenai produktivitas hasil panen maupun peningkatan keuntungan usaha tani menjadi lebih bermakna ketika disampaikan melalui pengalaman nyata yang dialami secara langsung oleh para petani. Yang ketiga, petani memperoleh akses informasi yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pemanfaatan media sosial memberikan berbagai kemudahan bagi petani dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha taninya. Jika sebelumnya petani harus menunggu pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk memperoleh informasi terbaru mengenai teknik budidaya tanaman, saat ini informasi tersebut dapat diperoleh dalam waktu yang jauh lebih singkat melalui media sosial. Petani dapat mengetahui perkembangan harga komoditas pertanian pada berbagai daerah, memperoleh informasi mengenai penggunaan teknologi budidaya terbaru, hingga mempelajari berbagai pengalaman yang dibagikan oleh petani lainnya secara real-time. Kecepatan dalam memperoleh informasi tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani yang dijalankan. Sebagai contoh, apabila terjadi serangan hama pada tanaman semangka, petani dapat segera mencari berbagai alternatif penanganan melalui grup diskusi pertanian yang tersedia di Facebook. Berbagai pengalaman yang dibagikan oleh petani lain dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah yang paling sesuai untuk diterapkan di lapangan. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif. Kemudahan dalam memperoleh akses informasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran masyarakat pertanian. Informasi yang sebelumnya sulit diperoleh kini menjadi lebih mudah diakses, sehingga petani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, terjadi peningkatan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan usaha tani. Transformasi digital yang terjadi pada masyarakat pertanian secara tidak langsung juga mendorong peningkatan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan usaha taninya. Petani tidak lagi hanya menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mulai memanfaatkannya sebagai media pembelajaran dan pengembangan usaha. Peningkatan kemampuan tersebut terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas pertanian. Petani mulai mampu memanfaatkan berbagai informasi yang diperoleh melalui media sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan teknik budidaya yang akan diterapkan maupun strategi pemasaran hasil pertanian yang lebih efektif. Selain itu, petani juga mampu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari media sosial. Kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dan dapat dipercaya menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di sektor pertanian. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan akses terhadap berbagai sumber pembelajaran, tetapi juga mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat pertanian. Yang kelima, komunikasi antar petani menjadi lebih luas sehingga terjadi pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang lebih efektif. Salah satu manfaat terbesar dari pemanfaatan media sosial dalam sektor pertanian adalah terciptanya ruang komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat pertanian. Petani yang sebelumnya hanya berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, kini memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan petani dari berbagai daerah yang memiliki pengalaman dan karakteristik usaha tani yang berbeda-beda. Pertukaran informasi yang terjadi secara lebih luas tersebut memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat pertanian. Berbagai inovasi yang berhasil diterapkan pada suatu daerah dapat menjadi sumber pembelajaran bagi petani di daerah lainnya. Selain itu, berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani juga dapat didiskusikan secara bersama-sama sehingga memungkinkan diperolehnya berbagai alternatif solusi yang lebih efektif.
Komunikasi yang berlangsung secara dua arah juga menunjukkan bahwa petani tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi turut menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam proses pemberdayaan masyarakat pertanian yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Yang keenam, storytelling yang dibangun melalui pengalaman nyata petani mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan pertanian. Berbagai pengalaman yang dibagikan oleh petani melalui media sosial pada akhirnya menjadi salah satu bentuk storytelling berbasis data yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap proses pemberdayaan masyarakat pertanian. Cerita mengenai keberhasilan dalam meningkatkan hasil panen, pengalaman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan, hingga strategi pemasaran yang berhasil diterapkan mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan usaha taninya. Penyampaian informasi melalui pengalaman nyata yang disertai dengan berbagai data mengenai hasil yang diperoleh terbukti lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan hanya menyampaikan data statistik semata. Masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa suatu teknik budidaya mampu meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi juga memahami bagaimana proses yang dilalui oleh petani dalam mencapai keberhasilan tersebut. Pada akhirnya, storytelling berbasis data yang berkembang melalui pemanfaatan media sosial mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan pertanian. Masyarakat menjadi lebih terbuka untuk mempelajari berbagai inovasi yang berkembang di sektor agribisnis, serta lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan akses informasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikutnya, penerapan storytelling berbasis data. Penerapan storytelling berbasis data dalam sektor agribisnis merupakan salah satu pendekatan komunikasi yang mampu menghubungkan antara data, fakta di lapangan, dan pengalaman nyata masyarakat sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami serta memiliki daya pengaruh yang lebih besar. Pada era digital saat ini, penyampaian informasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan angka-angka statistik maupun hasil penelitian semata. Masyarakat cenderung lebih mudah memahami suatu informasi apabila disampaikan melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan didukung oleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kasus transformasi digital petani semangka di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu contoh bagaimana storytelling berbasis data dapat diterapkan dalam sektor agribisnis. Pemanfaatan media sosial oleh petani tidak hanya menunjukkan adanya perkembangan teknologi dalam sektor pertanian, tetapi juga menggambarkan perubahan pola pembelajaran masyarakat pertanian yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Berbagai pengalaman yang dibagikan oleh petani melalui media sosial menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang lebih efektif antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, storytelling berbasis data pada kasus ini dapat dianalisis melalui beberapa unsur berikut. Yang pertama, tokoh atau karakter. Tokoh atau karakter merupakan salah satu unsur utama dalam storytelling karena menjadi pihak yang mengalami secara langsung berbagai peristiwa yang diceritakan. Kehadiran tokoh dalam suatu cerita mampu membangun empati sehingga audiens lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Dalam konteks agribisnis, tokoh yang diangkat tidak harus berasal dari kalangan tertentu, tetapi dapat berupa petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, pelaku usaha agribisnis, maupun masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari suatu permasalahan atau perubahan yang terjadi. Pada kasus ini, tokoh utama dalam storytelling adalah petani semangka di Kabupaten Konawe yang mengalami transformasi dalam cara memperoleh, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi pertanian. Sebelum memanfaatkan teknologi digital, sebagian besar petani hanya mengandalkan penyuluhan pertanian dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar sebagai sumber informasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha taninya. Keterbatasan akses terhadap informasi menyebabkan petani seringkali mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh inovasi terbaru yang berkaitan dengan teknik budidaya maupun strategi pemasaran hasil pertanian. Cerita mengenai seorang petani yang berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan usahanya setelah memanfaatkan media sosial memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan hanya menyampaikan data mengenai peningkatan pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
Kehadiran tokoh dalam storytelling membantu audiens untuk memahami bahwa transformasi digital yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi semata, tetapi juga berkaitan dengan perubahan kehidupan masyarakat pertanian secara nyata. Yang kedua, konflik atau permasalahan. Setiap storytelling yang baik selalu diawali dengan adanya suatu konflik maupun permasalahan yang perlu diselesaikan. Konflik merupakan bagian penting dalam storytelling karena menjadi alasan mengapa suatu perubahan perlu dilakukan. Dalam sektor agribisnis, konflik yang diangkat dapat berupa berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pertanian, baik yang berkaitan dengan aspek produksi, pemasaran, maupun keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. Pada kasus transformasi digital petani semangka di Kabupaten Konawe, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan dalam pola pembelajaran masyarakat pertanian. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap berbagai informasi pertanian yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Informasi mengenai inovasi teknologi budidaya tanaman maupun perkembangan pasar seringkali sulit diperoleh secara cepat sehingga petani mengalami keterbatasan dalam mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan usahanya. Selain itu, rendahnya literasi digital yang dimiliki oleh sebagian petani juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses transformasi digital yang sedang berlangsung. Tidak semua petani memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi, sehingga diperlukan berbagai upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media digital secara lebih optimal. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya media komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat pertanian secara lebih luas. Sebelum berkembangnya teknologi digital, proses pertukaran informasi antar petani umumnya hanya berlangsung dalam lingkup yang relatif kecil, sehingga berbagai pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok masyarakat lainnya. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sektor pertanian bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan akses informasi, memperkuat komunikasi antar petani, serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu aksi atau perjuangan. Setelah konflik atau permasalahan berhasil diidentifikasi, unsur berikutnya dalam storytelling adalah adanya aksi maupun perjuangan yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Unsur ini menjadi sangat penting karena menunjukkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi tantangan yang muncul. Pada kasus ini, aksi yang dilakukan oleh para petani diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran dan komunikasi dalam kegiatan usaha tani. Petani mulai aktif mencari berbagai informasi mengenai teknik budidaya tanaman semangka yang lebih efektif, perkembangan harga pasar, hingga strategi pemasaran yang mampu meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Tidak hanya memperoleh informasi, petani juga mulai membagikan berbagai pengalaman yang dimilikinya kepada masyarakat lainnya melalui media sosial. Berbagai pengalaman mengenai keberhasilan maupun kegagalan yang pernah dialami menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat pertanian secara lebih luas. Proses pertukaran informasi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi dalam sektor pertanian yang sebelumnya lebih bersifat satu arah menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif. Petani tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi produsen informasi yang secara aktif berkontribusi dalam proses pemberdayaan masyarakat pertanian. Yang keempat, data yang terintegrasi. Salah satu karakteristik utama dari storytelling berbasis data adalah adanya integrasi antara cerita dengan berbagai data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berfungsi untuk memperkuat kredibilitas informasi yang disampaikan sehingga pesan yang dibangun tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang jelas. Pada kasus ini, data yang digunakan tidak hanya berupa angka mengenai hasil produksi tanaman maupun keuntungan usaha tani yang diperoleh oleh petani semangka. Data juga mencakup informasi mengenai tingkat partisipasi petani dalam memanfaatkan teknologi digital, perkembangan akses terhadap informasi pertanian, hingga berbagai dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setelah memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Sebagai contoh, peningkatan intensitas komunikasi antar petani melalui media sosial dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan transformasi digital yang sedang berlangsung. Selain itu, berbagai pengalaman yang dibagikan oleh petani juga dapat menjadi sumber data kualitatif yang memberikan gambaran mengenai dampak nyata dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kehidupan masyarakat pertanian. Pengintegrasian data dengan pengalaman nyata yang dimiliki oleh petani menjadikan storytelling lebih mudah dipahami dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan apabila hanya menyampaikan data statistik secara terpisah.
Yang kelima, resolusi atau harapan. Resolusi merupakan bagian dari storytelling yang menjelaskan berbagai perubahan positif yang berhasil dicapai maupun harapan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Kehadiran resolusi dalam suatu cerita memberikan gambaran bahwa setiap permasalahan yang dihadapi memiliki peluang untuk diselesaikan melalui berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama. Pada kasus ini, pemanfaatan media sosial menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pertanian tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana produksi maupun bantuan ekonomi semata, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan usaha tani. Transformasi digital yang terjadi pada masyarakat pertanian menunjukkan bahwa akses terhadap informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Semakin baik kemampuan petani dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi yang tersedia, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha tani yang dijalankan. Harapan yang ingin diwujudkan dari proses transformasi digital ini adalah terciptanya masyarakat pertanian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan literasi digital yang lebih baik, serta mampu memanfaatkan berbagai inovasi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Yang keenam, call to action atau ajakan untuk bertindak. Unsur terakhir dalam storytelling berbasis data adalah adanya ajakan untuk melakukan suatu tindakan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Storytelling yang baik tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong audiens untuk mengambil berbagai langkah yang diperlukan dalam mendukung perubahan yang lebih baik. Kasus transformasi digital petani semangka di Kabupaten Konawe memberikan pesan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat pertanian perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, penyuluh pertanian, maupun organisasi masyarakat perlu terus mendorong berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal. Selain itu, diperlukan pula pengembangan berbagai media pembelajaran digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan sektor agribisnis di Indonesia. Pada akhirnya, storytelling berbasis data pada kasus ini menunjukkan bahwa sebuah cerita yang dibangun melalui pengalaman nyata petani dan diperkuat oleh berbagai data yang akurat mampu menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif dalam mendukung berbagai kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat pertanian. Melalui pendekatan ini, data tidak lagi hanya menjadi sekumpulan angka yang sulit dipahami, tetapi mampu diubah menjadi cerita yang menginspirasi, membangun empati, serta mendorong lahirnya berbagai perubahan yang positif dalam sektor agribisnis.